petani itu setahu saya, jadi kalau kita sebagai petani itu kita akan baca pasar. Jadi akan baca pasar walaupun secara tidak sengaja ya. Mungkin para petani, mungkin bapak, ibu kita di rumah mungkin tidak paham ya. Maksudnya penggunaan statistik itu ada di mana. Tapi secara tidak langsung mereka sebenarnya menggunakan. Contoh nih, contoh nyata. Sekarang itu kan lagi musim ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih podcast di Podstat, podcast statistika jelajahi dunia dengan data. Halo sobat statistik, selamat datang di Podstat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Najwa dan saya Fazira bakalan temenin kalian di podcast episode 3 kali ini. Gimana nih kabarnya sobat statistik yang di rumah? Lagi santai di rumah atau mungkin lagi di jalan? Apapun aktivitasnya, semoga podcast ini bisa temenin kalian. Kayaknya harus ini sih, siapin minuman dulu nggak sih sebelum kita mulai? Betul. Mungkin teman-teman mau siapin kopi dulu, mungkin seperti kami udah menyiapkan Nahda. Betul sekali. Mungkin bisa teh hangat juga. Bener banget nih. Dari berapa banyak orang yang suka kopi susu dibandingkan kopi hitam sampai tren minuman kekinian, ternyata semuanya ada datanya loh. Nah, itu baru minuman aja loh, belum hal-hal lain dalam hidup kita. Makanya hari ini kita bakal ngobrol santai dan tentunya membahas sesuatu yang sehari-hari sudah kita ketahui ya, dengan tema apa jadinya dunia tanpa statistik. Dan kita nggak berdua aja nih. Betul, udah ada tamu spesial yang bakalan sharing bareng kita. Langsung aja kita sambut narasumber kita, Ibu Chandrawati, SPD MS Stat. Halo Ibu, apa kabar semuanya? Oke, gimana nih kesibukan Ibu hari ini? Kesibukan saat ini sih sibuk di pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi sibuk belum masuk di zona pengajar nih karena masih waktu libur. Baru selesai PKMB ya di Universitas Hamzahwadi. Jadi masih di persiapan mata kuliah, persiapan materi untuk ke semester selanjutnya. Itu saja sih kesibukannya, kerja di kampus, kemudian di luar juga kerja. Itu kerja aja sih kesibukannya sekarang. Setahu kami nih, selain Ibu jadi dosen statistika, sekarang ini perdana Ibu ditunjuk sebagai pembina betul sekali. Ini ya? Saya agak grogi nih karena pertama kali jadi pembina ya. Dulu memang aktif di HMPS, namanya dulu kalau di pendidikan matematika, terus di S2 juga masih aktif organisasi. Jadi benar-benar jadi anak organisasi nih, sampai sekarang masih jadi anak organisasi jadinya. Gitu sih. Jadi mungkin butuh banyak kerjasama juga dari teman-teman Himasta, dari teman-teman pojok, nanti biar statistika Universitas Hamzahwadi semakin baik gitu ya. Gimana nih harapan Ibu untuk Himasta ke depannya di bawah bimbingan Ibu? Harapan di masa kedepannya semoga bisa lebih baik ya teman-teman ya. Terus kemudian mungkin Himasta kedepannya saya targetnya teman-teman bisa untuk explore lebih banyak lagi, tidak hanya di kampus saja, mungkin explore ke dunia luar juga, mungkin kerjasama dengan kampus lain atau ngikut lomba dan sebagainya. Jadi harapannya teman-teman tidak hanya berorganisasi di kampus saja gitu ya, tapi harapannya bisa ngikut juga untuk explore keluar gitu sih. Ngomong-ngomong tentang gelar Ibu nih, SPD MS Stat. Setahu kami nih Ibu S1-nya kalau nggak salah matematika. Iya betul sekali betul. Kok bisa nih Ibu tertarik ngambil statistika di S2? Mungkin Ibu bisa ceritain? Iya dulu S1-nya emang di pendidikan matematika, jadi S1-nya itu pendidikan matematika Universitas Hamzahwadi. Saya itu angkatan ke 2016 sampai 2020 lulus, terus kemudian lanjut S2 itu statistika gitu ya. Kenapa nih ngambil statistika? Sebenarnya saya ngelihat peluang kerjanya aja sih, peluang kerjanya. Jadi kebetulan cita-cita saya memang jadi dosen waktu itu, dan dapat info-info nih dari dosen-dosen lain kalau dosen pendidikan matematika ini udah banyak nih, nggak bisa nih kalau dosen ngambil matematika terus katanya gitu. Terus kebetulan juga di kampus itu menawarkan beasiswa waktu itu, beasiswa untuk statistika. Jadi
akhirnya saya memutuskan untuk ngambil statistika gitu. Dari peluang kerja, peluang keuangan dan sebagainya itu sih yang diperhatikan. Jadi pertimbangan gitu untuk melanjutkan S2. Insya Allah nanti rencana S3 juga tetap statistika. Insya Allah ya, semoga ya. segera di terlaksana gitu. Baik. Jadi dari perjalanan Ibu nih, dari yang ngambil matematika sampai masuk ke statistika, kayak menarik banget kan, apalagi Ibu melihat prospek pekerjaannya di statistika. Kita sudah ngomongin sedikit tentang statistika, mungkin para pendengar nih pengen penasaran juga gitu, apa itu statistika dan apa bedanya. Soalnya kita sering mendengar nih kalimat menurut statistik gitu di media sosial atau sering dalam obrolan sehari-hari. Makanya apa sih bedanya antara statistik dengan statistika? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Oke, mungkin teman-teman sering dengar juga ya, maksudnya bedanya statistik, terutama anak-anak yang statistik nih. Iya, betul. Statistik sama statistika, apa sih bedanya gitu ya pertanyaannya. Padahal kan ini sebenarnya sering kita sebut ya, terutama di dunia statistik. Bedanya kan sebenarnya cuma ini ya, A di belakangnya. Tapi kok bisa beda makna gitu. Jadi memang berbeda ya maksudnya statistik dan statistika ya teman-teman ya. Ibaratnya kalau kita analogikan itu kayak kita nanak nasi. Atau masak nasi nih, masak nasi. Statistika itu cara untuk masak nasinya. Jadi kalau kita mau masak nasi, cara untuk masak nasinya itu statistika. Jadi statistika itu ilmunya, caranya. Nah, nanti saya kaitkan dengan data ya. Nah, terus misal kalau hasilnya atau nasi yang sudah matang. Nasi yang sudah matang ini namanya statistik. Jadi kalau analoginya itu kalau misalkan kita masak nasi, cara masak nasi itu statistika. Tapi cara kita untuk hasilnya nasi yang sudah matang itu statistiknya. Jadi kalau dari analogi tersebut kita bisa simpulin nih teman-teman. Berarti statistika itu adalah cara untuk ngumpulin datanya, cara ngolah datanya, cara analisisnya, interpretasinya gimana, itu dibahas di statistika. Jadi statistika itu ilmunya. Nah, sedangkan kalau di statistik itu berupa angkanya, hasilnya. Nah, kayak tadi hasilnya itu kan nasi yang udah matang nih. Nah, gitu. Jadi hasilnya itu di statistik. Hasil dari pengolahannya, hasil dari interpretasinya itu gimana? Itu namanya statistiknya. Gitu ya bedanya ya. Nanti dianalogikan cara dan hasil. Berarti statistik itu hasilnya dan statistika itu ilmunya. Betul sekali. Berarti saya jadi kepikiran nih, kita ini kan hidup tidak lepas dari data, dari belanja online yang selalu lihat rating sampai pemerintah yang bikin kebijakan kesehatan. Jadi sebenarnya seberapa penting sih Bu peran statistik dari hal-hal kecil sehari-hari sampai ke urusan besar di politik, kesehatan dan pendidikan? Peran statistik di kehidupan sehari-hari ya. Peran statistik itu sebenarnya banyak sekali ya. Ini juga sering kayaknya saya sampaikan di kelas maupun di luar gitu ya. Kemarin juga terakhir kalau tidak salah saya di sharing knowledge yang dari Postat. Nah, itu juga saya sampaikan peran statistik itu di situ khususnya yang time series ya. Waktu itu pembahasannya. Contoh kecil ya teman-teman ya. Kalau kita nggak anak kos nih. Anak kos itu kan ada uang belanja ya. Uang belanja bulanan biasanya dari orang tua atau mungkin ada kerja sampingan dan sebagainya. Biasanya kita itu bikin list keuangan kan ya, misalnya list pemakaiannya ini, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa dan sebagainya. Itu contoh kecilnya. Jadi kita bisa tahu nih pengeluaran kita bulan ini tuh berapa, bulan depan itu kira-kira kita bakalan ngabisin berapa juga. Mana nih mana kebutuhan yang primer, mana kebutuhan yang sekunder. Nah, itu juga bisa kita analisis lewat statistik kan ya. Maksudnya analisis statistiknya ini nggak harus pakai rumus kan. Jadi statistik itu nggak semua tentang rumus sih. Misal ngedata yang tadi, dari pengeluaran, pemasukan, cocok nggak nih? Misal dikasih uang belanja itu 500.000 misal, pakai beli sepatu misal 300.000, sisanya kan 200.000. Jadi perlu dipertimbangkan apakah itu sepatu penting untuk dibeli atau enggak.
Nah, itu bisa dilakukan dengan statistika. Jadi bisa oh ternyata bisa nih, walaupun harga sepatunya 300.000, 200.000 itu masih bisa kepakai nih sebulan. Buat beli sayur aja mungkin nggak belanja mungkin gitu. Jadi itu bisa dipakai di statistika. Itu sih untuk yang kalau kehidupan sehari-hari yang lekat ya, apalagi ya. Kalau misalkan ini di bidang pendidikan ya. Jadi ini kita berbicara sesuai bidangnya, misalnya bidang pendidikan. Kalau bidang pendidikan itu guru, ada guru, ada dosen atau pendidik lainnya ya. Itu biasanya guru kan dia punya data, misal rata-rata nilai siswa setiap semester atau rata-rata nilai siswa ketika kuis, ketika ujian dan sebagainya. Dari nilai tersebut kita lakukan evaluasi nih, kalau saya sebagai dosen. Dari nilai tersebut kita lakukan evaluasi. Kira-kira pembelajaran yang sudah kita lakukan ini bagus atau enggak dari situ. Nah, jadi penggunaan statistik itu benar-benar ada di setiap ada di setiap aspek kehidupan, bahkan ya ada setiap aspek kehidupan. Itu kalau kita sebagai pendidik. Kalau kita sebagai petani misal, kebetulan saya juga anak petani nih. Sama. Jadi kalau kita sebagai petani itu setahu saya, jadi kalau kita sebagai petani itu kita akan baca pasar. Jadi akan baca pasar walaupun secara tidak sengaja ya, mungkin para petani, mungkin bapak ibu kita di rumah mungkin tidak paham ya, maksudnya penggunaan statistik itu ada di mana. Tapi secara tidak langsung mereka sebenarnya menggunakan. Contoh nyata, sekarang itu kan lagi musim ini ya, lagi musim tembakau. Nah, di rumahnya nanam tembakau nggak? Nanam. Nah ya, lagi musim tembakau nih di rumah. Jadi tembakau itu kan bisa diolah dalam dua cara ya, dengan dua cara. Jadi ada yang di open, ada juga yang dijemur. Jadi pilihannya apakah mau di open atau dijemur. Nah, biasanya petani itu mereka nganalisis sebaiknya di open atau dijemur. Nganalisisnya berdasarkan apa? Berarti berdasarkan pengeluaran dan pemasukannya. Misal kalau open nih, kalau open itu berarti pengeluarannya akan ada kayu, akan ada fasilitas opennya, terus perawatan opennya, terus ada buruh untuk gelantang dan sebagainya, itu kan. Nah, kalau misalkan yang dijemur berarti nanti juga sama, ada hitungan untuk buruh yang motong, ada buruh yang jejerin dan sebagainya gitu kan. Jadi ada penghitungannya pasti ketika mereka memilih apakah itu akan di open atau dijemur. Jadi di setiap aspek ya, seperti yang saya bilang tadi, di setiap aspek kehidupan itu ada statistik sebenarnya, cuman mungkin tidak sadar kalau kita pakai itu. Oke. Di bidang apa lagi nih? Politik. Ya, di bidang kesehatan Kesehatan ya. Kalau kesehatan itu contoh kecilnya misal kita beli obat. Misal obat demam nih. Jadi di statistik di kesehatan itu mereka itu kan punya obat ya, misal khusus untuk obat demam ini, obat batuk ini, obat ini. Jadi kalau tidak ada statistik itu dia nganalisis apakah obat ini cocok atau enggak kan kalau di kesehatan. Jadi kalau nggak ada statistik seakan-akan berarti obat itu percobaan. Jadinya kalau misalkan nggak pernah ada analisis sebelumnya kan, maksudnya misal nih ketika Najwa sakit nih, sakitnya misal demam itu kan ada tingkatannya ya. Misal ada demam rendah, demam tinggi, ada demam sedang gitu kan. Misal demamnya demam tinggi tapi dikasihnya misal obat yang demam rendah kan nggak sembuh juga. Karena nggak sembuh itu berarti akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Jadi udah nggak sembuh, kepercayaan Najwa terhadap dokternya juga kurang, percayaan Najwa terhadap obatnya jadi nggak percaya lagi sama obat itu, padahal penggunaannya yang salah kan ya. Nah, jadi itu penggunaan ini ya, analisis atau percobaan yang dilakukan oleh kesehatan sebelum diberikan kepada pasien dan sebagainya, itu pakai statistik juga. Gitu sih. Kalau kita pikir-pikir nih Bu ya, ternyata setiap hari itu kita membuat keputusan gitu, tanpa kita sadari kita sudah menggunakan statistik. Iya betul. Dari kita yang mau milih menu makan siang hari ini sampai level negara pun, mungkin kalau nggak ada datanya mungkin bisa hancur ya, atau negara ini pasti bakal kayak ngawur gitu tanpa ada datanya. Nah, gimana nih Bu, sebenarnya statistik itu bantu banget gak sih dalam pengambilan keputusan, dan kalau nggak ada statistik apa dampaknya dalam pengambilan keputusan ya? Oke.
Saya kasih contoh di kesehatan deh. Tadi kena bahas kesehatan ya. Misal nih kalau kita di kesehatan itu yang pernah booming di Indonesia itu kan COVID-19 ya. COVID-19 ada COVID-19. Jadi dulu itu kita ada istilah PSBB kalau nggak salah. PSBB atau lockdown. Iya. Nah, lockdown itu kan kita nggak boleh kemana-mana tuh. Iya. Kita nggak boleh kemana-mana, nggak ngelakuin apa-apa di luar. Jadi semuanya serba di dalam rumah. Iya. Kerja pun WFH waktu itu. Terus semuanya serba dari online waktu itu. Nah di situ juga boomingnya yang sekolah pakai Zoom dan sebagainya kan. Nah jadi dulu ini pemerintah memberikan keputusan untuk dilakukan lockdown itu pasti mereka melihat data harian dari perkembangan COVID pasti. Misal nih kan di wilayah NTB misalnya, di wilayah NTB kan tidak barengan lockdownnya dengan di wilayah yang Jakarta misalnya di Jawa kan tidak bareng. Berarti pemerintah itu memperhatikan perkembangan dari COVID itu setiap harinya. Oh berarti nih misal di NTB awal kalau tidak salah dulu lockdownnya itu di bulan Maret. Sedangkan di Depok atau di daerah Jakarta itu sudah sebelumnya itu dari Januari kalau tidak salah itu. Nah mereka itu sudah lockdown dari awal, kita baru lockdown itu di Maret. Nah karena kita penyebaran COVID-nya ini lebih lama dari yang di Jakarta gitu. Jadi mereka pasti memperhatikan data-data hariannya. Nah dari data-data tersebut mereka mengambil keputusannya. Nah keputusan itu berupa apa? Masyarakat harus lockdown nih, masyarakat NTB harus lockdown nih mulai tanggal segini sampai tanggal segini gitu kan. Jadi memperhatikan kondisi yang ada. Itu salah satu pentingnya statistik di kesehatan ya contohnya. Jadi keputusan lockdown itu ada setelah mereka memperhatikan data-data statistik yang sebelumnya. Itu contoh lain misal kalau kita di pendidikan ya. Kalau pendidikan itu kalau saya pribadi nih misal saya gunakan misal nilai-nilai mahasiswa itu sebagai dasar evaluasi misal. Contoh, misal semester yang kemarin nih saya nggak ada kuis nih, selalu tugas nih setiap minggu. Ya pernah dengar ya? Selalu tugas setiap minggu. Sepertinya semester yang ke depan itu kita akan ada kuis, gitu. Jadi dari evaluasinya karena ternyata teman-teman statistika itu ketika misalkan tugas atau mungkin teman-teman mahasiswa ya rata-rata ketika tugas itu rata-rata tuh copy paste dari teman rata-rata. Jadi walaupun tugas banyak ternyata itu kurang efektif kayaknya. Jadi dari evaluasi itu dari data yang ada nanti akan saya ubah metode pembelajarannya mungkin menjadi kuis. Jadi itu bisa dijadikan dasar keputusan gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan nggak ada statis nih, atau misal nggak ada yang bantu untuk analisis itu ya, atau nggak ada data-datanya, kita nggak bisa mengira metode-metode apa yang cocok untuk mahasiswa. Oh ternyata misal di kelas A itu misal cocoknya metodenya misal pakai presentasi. Oh mahasiswanya aktif nih kalau pakai presentasi. Misal kalau di kelas B itu ternyata metode presentasi itu nggak bisa dilakukan, nggak efektif misal ya. Berarti kita harus pakai metode apa nih? Nah itu bisa kita ketahui ketika kita sudah data kan ya. Ketika kita sudah ngedata cocoknya ada di mana. Ketika kita sudah menganalisis. Jadi statistik itu tidak semata hanya tentang angka. Kita bisa lihat dari analisis orang-orangnya. Misal, oh ini nih semangat nih kalau ini. Jadi kita tulis, kita catat atau kita perhatikan gitu. Itu sih. Jadi kalau tidak ada statistik sepertinya tidak akan jalan gitu ya. Tidak akan jalan. Kayak kalau kita misal ini nggak ada arahnya ya, nggak ada arahnya kalau misal tidak ada statistik, tidak bisa berkembang. Atau contoh lain misal kalau kemarin teman-teman kan ngadain kegiatan ini ya di desa, pengabdian di desa. Di situ kan teman-teman bikin website. Nah tujuannya website itu kan biar desa bisa untuk mendata penduduk dan sebagainya yang ada di desa untuk perkembangan desa kan gitu. Karena kalau nggak ada data, desa itu nggak bisa berkembang. Karena mereka nggak tahu kan misalnya yang cocok dapat bansos nih siapa nih, yang nggak cocok nih siapa nih, gitu kan. Nggak bisa kalau nggak ada datanya. Jadi semua aspek memang butuh statistik. Kalau kita benar-benar bayangin nih Bu, kalau dunia ini tanpa statistik, nggak ada data kesehatan, nggak ada survei, nggak ada nilai raport, kira-kira apa ya yang bakalan terjadi?
kira-kira apa yang bakalan terjadi? Kita kayak buta sih jadinya teman-teman. Kalau nggak ada statistik itu soalnya. Nggak ada arah ya. Ya kita jadi nggak ada arah, nggak ada tujuan, jadi nggak bisa bikin keputusan, nggak bisa misal nggak bisa lebih baik lagi ya, nggak bisa berkembang dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada data atau teman-teman bisa survei nanti deh ke desa, misal desa yang ada data dan tidak ada data, lihatlah perbedaannya. Nah, di situ pasti desa yang ada data, terus punya datanya lengkap, pasti mereka itu dalam pengembangan desanya itu pasti lebih baik. Atau misal dalam pengajaran nih, dalam pendidikan, kalau misalkan kita tidak punya datanya, data mahasiswanya atau data siswanya, misal nilai-nilainya, gimana kita mau tahu siapa yang dapat A, siapa yang dapat B, siapa yang dapat C? Kan nggak mungkin setara nih, soalnya A sampai E lah kalau di kampus ya, gitu. Jadi nggak bisa kalau tidak ada statistik. Pemerintahan pun seperti itu. Jadi pemerintahan memberikan kebijakan, misal nih ada data tingkat kemiskinan, terus mungkin tingkat pengangguran yang mana, yang wilayah mana nih yang butuh lapangan pekerjaan A dan B dan C. Jadi mereka pasti harus ngedata dulu kira-kira di wilayah tersebut ada pekerjaan apa aja, dan kira-kira generasi mudanya itu tertarik kerja apa sih. Nah, ini juga nih Bu, masih banyak banget orang yang nganggap statistik itu rumit dan bikin pusing gitu. Ya betul, padahal kalau kita pahami nih, justru statistika itu bantu banget di hidup kita. Menurut Ibu nih, gimana caranya biar masyarakat ini sadar kalau statistik itu penting banget di hidup kita? Gimana kita bikin masyarakat itu sadar kalau statistik itu penting? Mungkin bukan statistik itu penting ya, lebih ke statistik itu ada, itu dulu. Kita bikin masyarakat itu sadar bahwa statistik itu ada, baru statistik itu penting. Kadang mereka tuh nggak nyadar kalau statistik itu ada gitu loh. Nah, mungkin cara-cara yang bisa dipakai teman-teman, mungkin nanti kalau di lapangan ya, di masyarakat luas selain di dunia pendidikan ya. Kalau di pendidikan mereka paham pentingnya statistik itu di bagian mana, terutama kalau di pendidikan itu pasti ada penelitian itu pasti pakai statistik dan sebagainya. Nah, mungkin yang pertama itu bisa menggunakan kata-kata yang sederhana ya, yang relate dengan masyarakat atau relate dengan pribadi yang kita ajak ngomong. Misal teman-teman nih bersosialisasi sama warga yang petani, pakailah contoh petani, datanya petani. Misal, oh Bapak kalau misalkan mau nanam cabai, misal menanam cabai itu dia untuk penyampaian cabai itu harus 1 sampai 7 hari. Terus 20 hari sampai ininya itu ngapain. Jadi sebenarnya mereka itu kalau petani kan mereka itu paham sebenarnya ya. Maksudnya mereka itu biasanya menjangka, oh ini udah 2 minggu berarti waktunya ditanam. Oh ini sebesar ini berarti waktunya ditanam. Mereka pakai statistik itu. Tapi mereka nggak sadar kalau itu namanya statistik. Gitu. Dengan bahasanya gitu. Iya, dengan bahasanya. Nanti tinggal dijelaskan, oh ini Bapak sebenarnya udah pakai nih statistik. Ini namanya statistik karena kita nganalisis nih, kalau udah 20 hari kita tanam, kalau udah 2 sampai 3 bulan kita panen. Nah, masa panennya ini bisa sampai 3 bulan, Pak, gitu. Mereka sebenarnya udah tahu, cuman penggunaan statistiknya yang mereka nggak tahu. Terus riset pasar gitu. Riset pasar misal kalau di petani, nanti bisa dijelaskan. Biasanya petani itu kan bingung ya kalau di kayak musim tembakau tadi, bingung ini mau di open atau mau dijemur ya gitu. Nanti bisa kasih pandangan, oh ini bisa kita analisis sebenarnya Pak pakai statistik gitu. Jadi kasusnya harus dari mereka. Jadi berdasarkan relate dengan mereka. Nah, kalau pendidikan berarti ya kasusnya antara siswa, guru, sekolah dan sebagainya gitu sih. Apa tadi? Yang menganggap itu ya statistika susah dan berarti kita itu harus menyadarkan masyarakat statistik itu ada dulu ya. Iya, dari menyadarkan masyarakat bahwa statistik itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu pekerjaan, sehari-hari dan sebagainya. Itu perlu disadarkan dulu bahwa itu ada gitu. Oh, ini namanya statistik. Kadang kan kalau di rumah itu atau orang-orang desa itu tidak paham ya, maksudnya statistik itu apa sih? Kadang kita kan ngejelasin jurusan juga, jurusan statistik itu apa gitu. Nah, mungkin itu lebih banyak nanti mahasiswa terjun ke desa ya sebagai bentuk pengabdian mungkin ke masyarakat. Nah, jangankan masyarakat yang awam ya, atau misalkan pendidikannya masih tergolong rendah, bahkan yang kerja pun, maksudnya kerja di bidang di desa ya, di kantor desa atau apa itu, bahkan kadang
itu masih kurang paham pentingnya statistik di situ. Padahal kan mereka instansinya itu sangat harus paham terkait pendataan, bagaimana cara ngumpulin data warganya, ngolahnya gimana, lihat perkembangannya gimana, itu harusnya kan mereka sudah paham ya. Tapi itu mungkin kurangnya ya sekarang. Nanti mungkin untuk next pengabdian mungkin bisa ditambahkan ya teman-teman ya, diadakan workshop untuk warga. Mungkin workshopnya itu workshopnya itu nanti dibikinnya itu pakai bahasa sehari-hari. Jangan pakai bahasa statistiknya. Jangan pakai bahasa statistiknya. Karena kalau pakai bahasa statistik itu susah memang untuk dipahami. Banyak kan nggak dipahami. Iya, jadi ngambil case-nya itu harus case yang sesuai dengan warga di situ. Misal warga di situ rata-rata nih jadi guru, berarti ambil case-nya guru. Kalau rata-rata jadi masyarakat berarti ambil case-nya masyarakat. Nah, selain lewat kata yang sederhana, itu bisa juga lewat visualisasi ya kalau sekarang. Karena untuk visualisasi itu kan banyak sekali ini ya jalur ya sekarang ya, karena banyak sosmed. Bisa by TikTok, YouTube, terus kemudian IG, bisa lewat web-web lain atau lewat tulisan dan sebagainya. Jadi visualisasi itu sangat penting. Mungkin bisa dari visualisasi awal, mungkin apa bedanya statistika dengan statistik dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, tapi diinformasikan dalam bentuk gambar misalnya gitu, dalam visualisasi yang menarik sehingga orang-orang itu menarik untuk baca. Terutama kan kalau di Indonesia itu sangat rendah minat baca ya. Mungkin kalau gambar mungkin akan lebih cepat untuk dipahami. Ya, jadi nggak malas bacanya gitu. Itu sih salah satu dua jadinya ya. Dibicarakan dengan sederhana, disampaikan dengan sederhana sesuai dengan relate dengan yang pekerjaan yang relate di suatu masyarakat tersebut. Terus baru nanti divisualisasikan, terus disosialisasikan gitu ya teman-teman ya, disosialisasikan dalam workshop atau pelatihan atau apa seperti yang teman-teman lakukan di desa kemarin itu sebenarnya sudah bagus. Cuman kurangnya di situ itu adalah kan kalau kemarin itu pelatihannya hanya untuk penggunaan websitenya saja, tapi harusnya pelatihan untuk ini juga, pelatihan untuk memberikan pemahaman bahwa statistik itu penting di segala aspeknya. Karena kemarin saya perhatikan yang di pelatihan itu hanya data untuk kependudukannya saja. Gitu. Nanti mungkin bisa dikembangkan untuk pengembangan pengabdian yang selanjutnya. Mungkin cuma itu aja pertanyaan dari kami, tapi ada pertanyaan dari sobat-sobat yang dari IG ya. Iya, betul. Langsung aja, ini ada dari saudara ITZY. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kakak, bayangkan sebuah negara tidak mengenal statistika, terus pemerintah ingin mengetahui tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, atau penyebaran penyakit. Jelaskan apa kesulitan yang akan dihadapi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Kalau misalkan tidak ada statistik, terus pemerintah mau mengetahui tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, dan penyebaran penyakit. Jadi kalau misalkan tidak ada statistik, hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu buta tanpa statistik. Jadi kita itu nggak ada pencahayaan gitu ya kalau tanpa statistik. Jadi nggak bisa, gimana mau cara tahu pengangguran itu jumlahnya berapa kalau kita nggak ngedata, ya kan? Jadi kita harus data penganggurannya. Gimana cara kita tahu tingkat kemiskinan? Tingkat kemiskinan itu misal sama kayak misal tingkat penyakit tadi, misal ada yang miskin banget, ada yang miskinnya biasa aja, ada yang mampu cukup dan sebagainya. Gimana cara kita tahu kalau misalkan kita tidak data? Jadi nanti setelah tahu tingkat kemiskinannya, nanti pemerintah akan bisa untuk membuat kebijakan-kebijakan gitu kan. Nah, kalau misalkan dari awal salah atau misalkan dari pemetaan tingkat kemiskinannya salah, itu berarti kebijakannya pun akan salah. Karena dari awal sudah salah gitu. Dari awal sudah salah. Berarti statistik itu memang harus digunakan dari awal gitu kan ya. Jadi tidak bisa kalau tidak digunakan statistik gitu. Pertanyaan kedua ini dari Tia Azhari _
Ya, apa contoh nyata penggunaan statistik yang jarang disadari orang awam? Apa contoh nyata penggunaan Statistik yang jarang disadari oleh orang awam. Oke, sekarang itu kita sering gunakan Google Maps kan ya? Iya. Nah, Google Maps itu juga pakai statistik teman-teman. Jadi bukan sembarang ini ya. Misal kalau kita mau dari Selong ke ini, dari Selong ke Keruak misal, lewat jalan mana nih? Pasti akan diberikan saran itu jalan terpendek kan ya? Iya. Nah, jalan paling dekat, paling cepat nih. Nah, mereka memberikan keputusan itu atau mereka menyarankan itu dari Google Maps itu nggak sembarang disarankan. Jadi itu berdasarkan analisis orang yang mayoritas lewat mana, terus jarak terpendeknya lewat mana, di sini macet nggak atau enggak. Kan di Google Maps itu ada ini ya, bisa dianalisis ya, maksudnya bisa kita lihat mana yang daerah yang macet, mana yang daerah yang enggak. Itu juga pakai statistik. Itu jarang kita sadari sih, pakai statistik. Jadi mana jarak terpendek, mana jarak terpanjang. Nah, itu pakainya statistik matematik tuh. Terus apalagi ya? Di Shopee. Nah, itu paling sering nih kita pakai nih. Shopee itu apalagi kalau 99 ya. Iya. Sekarang ya, 99. Jadi biasanya kan kalau di Shopee misal kita ketik nih sepatu pantopel misalnya gitu. Pasti itu akan keluar kan ya, sepatu pantopel atau saran dari Shopee-nya. Nah, saran itu teman-teman dia tidak sembarang dikeluarkan oleh Shopee-nya. Pasti itu berdasarkan kebiasaan dari kita belanja. Biasanya kita belanja di toko mana, harganya itu dari rate berapa sampai berapa nih. Ya. Terus biasanya kita belanjanya dari yang kualitas mana nih, bintangnya berapa. Pasti mereka itu sudah masuk datanya di Shopee tersebut gitu. Jadi itu yang diberikan saran. Itu sih contoh-contoh kecil yang kita tidak sadari kalau ada statistik di situ. Tanpa sadar ya kita ternyata menggunakan banyak statistik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bahkan belanja online ya. Iya, belanja online itu ada statistik. Kita juga biasanya kan kalau belanja online itu kita lihat ya harga-harga. Iya, harga. Kita bandingin nih harganya. Kita bandingin, oh ini di toko ini bintangnya segini, harganya segini. Oh di toko ini bintangnya segini, harganya segini. Itu juga statistik teman-teman. Ketika kita bandingin harga itu. Gitu. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir juga nih Bu. Oke. Mau nanya Bu, kalau dunia tanpa statistik, apa kita bisa yakin lagi sama polling capres? Satu lagi Bu, kenapa mahasiswa sering menganggap statistika itu susah padahal sangat relevan di banyak bidang? Ini dari saudari is_is. Oke, polling capres ya agak berat ya. Berat. Jadi polling capres itu polling ya, lebih tepatnya polling itu dia salah satu produk statistik ya. Jadi kalau polling tanpa statistik ya gimana? Dia kan salah satu produknya itu adalah polling, voting dan sebagainya itu juga produk dari statistik. Misalnya kita polling, misal kita punya 5 calon kalau capres ya misalnya. Misal kita punya 5 calon, terus oh nih si A milihnya misal calon 1, si B milihnya calon 1, tapi nggak didata. Ya gimana? Nggak bisa kan? Jadi harus ada pendataannya. Terus kemudian misal oh kayaknya si A milih ini deh, kayaknya si B suka ini deh, kan nggak bisa. Jadi harus ada pendataan untuk masing-masing orang. Terus kemudian bagaimana cara pengambilan sampel? Kan polling itu tidak semua tidak semua warga didata di situ. Pasti ada populasi sampel yang dipakai. Nah, bagaimana cara ngambilnya kalau tanpa statistik? Gitu kan? Nggak mungkin kan pakai seluruhnya ya. Nah, gitu. Banyak banget kan. Bayangkan misal kalau capres di Indonesia semua dijadikan sampel di pollingnya kan susah. Jadi mereka pasti akan mengambil populasinya mana, sampelnya mana. Jadi akan lebih mempermudah, itu kan tujuan sampel ya. Nah, populasi dan sampel itu bisa terambil berdasarkan statistik kan. Jadi nggak bisa kalau tanpa statistik. Terus tadi pertanyaan yang selanjutnya mahasiswa. Iya, tentang mahasiswa yang menganggap statistik susah. Iya, karena mahasiswa itu kayaknya karena lebih banyak berkutat di angka ya. Itu sepertinya. Itu yang membuat mahasiswa itu beranggapan bahwa statistik itu sulit. Karena mereka itu berkutat dengan rumus terus gitu. Kebanyakan rumus. Makanya mahasiswa itu mereka itu harusnya punya produk. Misal seperti menulis gimana pengaplikasiannya dalam data misal data A, data B, data C dan seterusnya. Jadi tidak boleh hanya berkutat di rumus saja.
gitu. Karena kalau kita berkutat di rumah saja seperti tadi, kita akan menganggap statistik itu sulit gitu. Jadi kita harus berpikir lebih lebih luas lagi. Jadi tidak hanya tentang rumus, tidak hanya kita menyelesaikan soal dan sebagainya sehingga kita anggap dia susah. Emang susah kalau hanya rumus saja. Nah, tapi kita coba analisis ke penggunaannya. Nah, penggunaan statistik itu kalau di A itu apa, di B itu apa. Jadi akan lebih menarik lagi. Kalau sudah menarik, suatu hal yang susah itu sepertinya akan terlihat mudah gitu ya. Jadi kita bikin menarik ya teman-teman ya. Jadi saran untuk teman-teman mahasiswa yang merasa kesulitan dalam statistika. Statistika itu emang agak sulit memang, cuman sulit itu bukan berarti tidak mungkin untuk jadi mudah gitu ya. Jadi bisa jadi mudah ketika teman-teman itu berpikir lebih luas lagi, mungkin tentang pengaplikasiannya, tidak hanya tentang penurunan rumus dan sebagainya. Karena statistika menurut saya itu lebih luas lagi pengaplikasiannya daripada matematik malah. Karena statistika itu kita bicara data kan ya. Jadi data itu dari seluruh aspek kehidupan. Data dari pemerintah, data dari pendidikan, dari A, B, C, banyak sekali sumbernya gitu. Itu sih teman-teman. Ternyata obrolan kita hari ini seru banget dan pembahasannya menarik, terutama tentang statistik. Statistik itu bukan hanya tentang angka yang dituangkan dalam kertas, tetapi yang setiap hari kita temukan ternyata. Iya, betul. Mungkin dari pertanyaan teman-teman yang di IG cukup sampai situ aja. Mohon maaf untuk sobat-sobat statistik yang nggak dibacakan karena terbatasnya waktu. Terima kasih untuk Ibu yang telah membagi ilmunya di sini, dan terima kasih untuk sobat statistik yang telah menemani kita sampai akhir. Kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast Statistika, jelajahi dunia dengan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.